Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 2 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Baruk. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal dan hati Yerusalem. Ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, "Dengarlah hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar. Sebab aku melihat anak-anakku tertawan sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah, demikian hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pulalah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sahabat yang Diutus Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja dan tentunya kita semua memperingati para malaikat pelindung. Gereja memiliki pemahaman dan keyakinan khusus tentang para malaikat pelindung. Gereja mempercayai dan mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap umatnya seorang malaikat pelindung. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini. Kepercayaan akan perlindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasihat bagi bangsa Yahudi. Dalam kitab Keluaran dikatakan, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan." Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan Dia agar bisa selamat. Dalam Injil pun Tuhan Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Saudara-saudari terkasih, kehadiran malaikat pelindung merupakan bentuk perhatian Allah yang mengenal dan memperhatikan kita dengan nama kita masing-masing. Mereka diutus untuk mendampingi kita agar kita pun memperoleh keselamatan. Karena keyakinan itulah, pada pesta para malaikat pelindung ini, kita diajak untuk terbuka dan percaya pada bimbingan para malaikat pelindung yang akan menghantar kita kepada keselamatan abadi. Dengan cara yang menarik, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk taat kepada kehendak Bapa melalui bimbingan para malaikat pelindung. Hendaknya kita bersikap taat seperti halnya anak kecil yang polos, taat kepada orang tuanya, dan siap melakukan apapun yang diinginkan orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, di tengah zaman dengan berbagai macam arus yang akan membawa kita kepada kenikmatan duniawi, kita ditantang untuk lebih memilih pada jalan yang berbeda. Banyak arus yang bisa membelokkan jalan kita menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bahkan tidak jarang, kita juga mengabaikan peran dan bimbingan para malaikat pelindung. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri, lebih memilih arus yang menyenangkan, menghibur, apalagi ketika dirasa beban hidup semakin berat. Saudara-saudari terkasih, melalui peringatan wajib para malaikat pelindung hari ini, semoga kita menyadari adanya arus yang dapat menjauhkan kita dari jalan Tuhan, sehingga kita lebih memberi ruang untuk malaikat pelindung menuntun kita menuju tempat yang Tuhan telah sediakan. Marilah kita menghormati para malaikat pelindung kita, karena dialah sahabat yang diutus Tuhan untuk melindungi dan mendampingi perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan berdiri teguh dalam kebaikan dan tinggal dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikat-Mu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.